Mari kita baca ayat yang telah kita ketahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighun qala hadha rabbi falamma afala qala la'in lam yahdini rabbi لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Kemudian penjelasan ayat 76 sampai 78 disampaikan bahwa Allah menunjukkan kebaikan dan kesempurnaan kepada orang-orang yang mendengarkan dan memahami petunjuknya. Ini disampaikan di sini bahwa Allah menunjukkan kebaikan dan kesempurnaan kepada orang-orang yang mendengarkan dan memahami petunjuknya. Alhamdulillah kita sudah diberi pendengaran, ya. Kemudian juga untuk dapat memahami petunjuk-petunjuk Allah. Juga Allah menunjukkan wujud ciptaannya seperti bulan, bintang, dan matahari, sehingga manusia dapat memahami kebesaran dan keagungan ciptaan Allah itu. Ditunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya untuk berserah diri, mengabdikan dirinya secara sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan secara tersirat juga menyampaikan bahwa apabila umat manusia memiliki keterbatasan dalam penggunaan akal pikirannya, hendaknya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimanapun kita sebagai manusia punya kelemahan, punya kekurangan, ya, punya kekurangan. Tidak sempurna manusia itu, selalu ada saja kekurangannya, walaupun punya kelebihan, tapi tidak terlepas juga punya kekurangan. Itu penjelasan ayat yang kita bahas. Dan selanjutnya, setelah kita penjelasan ayat,
Nah, ini nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca. Ada nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, mendidik menjadi insan yang senantiasa bertauhid kepada Allah. Dengan membaca, memahami ya apa yang kita bahas tadi, itu akan mengantarkan, akan membentuk ya insan yang senantiasa bertauhid kepada Allah. Bertauhid itu percaya, yakin ya, kepada Allah, bahwa Allah itu adalah ahad, Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mendidik menjadi insan yang senantiasa bertauhid kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, ya. Sedang apa, di mana, dengan siapa, selalu hati ngait istilahnya. Hati selalu ingat kepada Allah. Dan bila kita sedang dimanapun berada, sedang apapun yang kita kerjakan, dengan ingat kepada Allah, dengan terus berzikir kepada Allah, maka akan punya nilai-nilai tersendiri. Nah, yaitu jadi yang pertama, mendidik insan, membimbing manusia, mengarahkan manusia, menuntun manusia biasa bertauhid kepada Allah dengan penuh ketulusan. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, ini meningkatkan ibadah kepada Allah. Apalagi sekarang kita masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Ini jamaah haji yang tahun-tahun yang sebelumnya gitu ya. Tanggal 1 Zulhijjah itu semua sudah berkumpul di kota Makkah untuk menyiapkan lahir batin melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang kita tetap meningkatkan ibadah kepada Allah, walaupun mungkin yang sudah niat berangkat haji belum Allah izinkan, maka tingkatkan ibadah-ibadah yang lain yang semata-mata untuk mengharapkan itu. Jangan berbuat syirik. Nah, ini jangan berbuat syirik, mempersekutukan Allah gitu ya. Jadi mengadakan Tuhan lain selain Allah. Meningkatkan keikhlasan dan mengikuti kebenaran. Meningkatkan keikhlasan, jadi kita ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ikhlas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan ikhlas bila datang musibah gitu ya, dan ikhlas ketika menunaikan kewajiban ya, dan ikhlas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, itu ikhlas dalam kehidupan ini. Jadi nilai-nilai pendidikan ini menggiring ya, menghantarkan, mendidik, membina insan-insan untuk tetap bertauhid kepada Allah. Kemudian kisah teladan Nabiullah Ibrahim disebutkan dalam An-Nahzawani, dalam masterpiece-nya ya, Al-Fawatih Al-Ilahi Al-Mafati Al-Goibiyah menyatakan pada awalnya Nabi Ibrahim mengira bahwa bintang menerangi malam dengan cahayanya yang diproduksi secara mandiri sehingga layak disembah sebagai the biggest one. Nah, itu. Tapi ketika beliau melihat cahayanya menghilang, beliau menyimpulkan melalui kata-katanya, saya tidak suka pada yang tenggelam. Bahwa bagaimana mungkin ia menyembah sesuatu kepada sesuatu yang bisa tenggelam dan berubah. Sedangkan kedua sifat itu sangat identik dengan sesuatu yang baru. Dari sinilah Nabi Ibrahim alaihissalam terus mencari Tuhannya yang layak disembah dengan sifat ketuhanannya. Itu yang diungkap dalam kisah Ibrahim. Di kemudian hari Nabi Ibrahim kembali tidak mendapati bulan di langit. Nabi Ibrahim kembali berpikir, bulan yang menghilang sama seperti halnya bintang-bintang.
Nabi Ibrahim juga berpikir pada esok pagi bulan juga menghilang. Justru ada cahaya yang lebih besar dari bulan itu. Ada yang lebih besar dari bulan. Cahaya yang lebih kuat yaitu matahari. Lalu Nabi Ibrahim meyakini inilah Tuhannya. Tuhan yang paling terang, Tuhan yang paling kuat. Lantas Nabi Ibrahim kembali kecewa. Saat malam datang, matahari tenggelam, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Pikir Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam merenungi dengan sangat apa-apa yang telah dilaluinya di perjalanan spiritualnya. Otaknya terus saja berpikir tentang sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang paling terang, dan sesuatu yang tidak mungkin tenggelam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini bahwa bintang-bintang yang dikaguminya, bahwa bulan dan matahari yang diikutinya, semuanya bisa muncul, kemudian bisa menghilang. Ini perjalanan yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini Tuhan dengan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Masa Tuhan hilang, muncul, hilang lagi, muncul lagi? Nah, Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadikan mereka, Tuhanlah yang memunculkan dan menenggelamkan mereka, Tuhanlah yang menciptakan mereka, alam semesta termasuk menciptakan dan memberi kehidupan bagi manusia.